Halo guys, balik bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Jadi gue di musim Samper 2003 adalah Mushoku Tensei season kedua. Jadi di episode kemarin, ya bisa bilang si Rudeus gitu bertemu dengan Buddy Gadi. Jadi di Buddy Gadi ini bisa dibilang akan jadi teman baru Rudeus gitu kan. Karena dia ini adalah orang yang pernah bekerja sama dengan uh, Kirisika ya, Kirisika kalau nggak salah, gue lupa ejaannya, gue lupa gitu, pokoknya doi lah yang pernah bersama dengan Rudy gitu kan. Jadi makanya dia inget banget gitu kan soal momen itu. Nah makanya akhirnya uh, dia berhasil mengalahkan Badi Gadi, dan akhirnya Badi Gadi jadi teman gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya nggak disangka ternyata Cliff ini jadian sama Elinase gitu kan dengan begitu cepat gitu. Jadi makanya ini menarik sih. Jadi yang awalnya sangat terobsesi dengan Eris gitu kan, tapi akhirnya memilih Elinase karena pandangan pertama. Ini luar biasa sih menurut gue. Jadi semoga hubungan kalian itu tidak hanya cuman sebentar aja, tapi awet sampai pernikahan gitu. Nah, mari lihat apa yang jadi ya kan di episode 9 kali ini. Menunggu berapa lagi langsung episode 9 dari Mushoku Tensei season kedua. Let's go. Oke, dan menunggu berapa lagi langsung ke episode 9 dari Mushoku Tensei season kedua. Let's go. Ya, penasaran bakal menceritakan apa lagi gitu kan. Oh, Persena. Jujur gue suka banget sama Persena gitu. Akhir ini gue suka banget sama Persena gitu. Cakep soalnya, cakep, lucu loh. Ah, dulu. Dulu. Iya. Eh, tuh ya, tuh band. Oh. Oh, jadi oh iya 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 iya, iya sih, Putih Ariel kan ngomong ngomong gitu. Oh iya, benar benar. Berarti emang Silvi sengaja nggak bilang gitu loh. Ya. Mm-mm. Jadi like. Ya, gue suka gaya lu, Ariel. Opening? Oke, opening. Ekai tati tsurate tsueda. Itu ini banget sih, apa namanya? Openingnya sus banget itu. Gue rasa Silvi sih itu. Tapi siapa lagi? Ya kan, maksud Sarah. Rambut begitu Sarah masa. Iya kan? Iya kan? Oke, opening dulu. Wakonate mo yukeru kita ano toki no bokura no kara hita nakunai no sakota souyu koto jaru kita kutsukoshi ashiwa wa atta sore za. 失ってもなんでないんだどうゆくそのね Oke.
langsung langsung bangun tuh. Pakar sihir pemanggilan. Sokap. Silent Seven Star. Apa lagi anjir? Hmm. Oh, oh, oh. Jangan bilang oh. Oh, oke. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gue harap semoga Rudy nggak trauma sih. Ya karena yang ditemuin ada salah satu murid dari Ostred, men. Iya, gue lupa namanya. Gue lupa namanya tapi. Pokoknya dialah. Pokoknya dialah. Cuma gue lupa namanya. Iya, ya, iya, iya dia ini. Dia ini yakin gue. Yakin gue. Oh kan bener. Nah, kan langsung langsung this is reaction. Ya, ya. Rudy reaction. Ya, gue harap lupa sih. Sampai jatuh. Oh lagi. Ah, bener kan gue bilang. Chill, 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 chill. Gak ada ostret, gak ada ostret, woi. Masa ada ostret sih? Emang ada ostret, men? Anjir gak? Oh, jatuh langsung. Edit di ini juga. Ya, dulu. Selfie? Gue pikir dulu. Oke, jutsu. Oh, oke, 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 oke. Iya, iya, oh, iya, Rudy masih trauma sih. Oh, gila ini cewek nih. Cewek mengerikan banget ini. Hmm. Anjir, langsung creepy, creepy banget anjir. Hmm. Gue lupa namanya siapa ya? Oh, oke. Okay. Shinohara Akihito. What the hell? Kayaknya ini pakai kansai deh kayaknya deh. Logat-logat kansai deh kayaknya. Pakai logat-logat kansai deh kayaknya. Oh, buka topeng dong. Oh, oh, oh cantik. Oh, cantik banget sih. Iya, iya. Nana sih, ya. Hmm, hmm.
Wah, gila sih, cakep banget, cakep banget men, cakep banget men. Hmm. 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 Mm-mm. Jadi Nanaoshi pakai nama nama masih tetap pakai nama asli Jepang ya. Tapi kalau Rudeus sudah pakai nama dari Sekai gitu kan. Jadi makanya pakai nggak kayak Nanaoshi lah gitu. Aduh, Silvi ngeliatin aja. Hmm. Jadi beda ya, ini beda ya, beda ya. Nanaoshi ingin pulang, tapi si Rudeus nggak mau. Hmm. Ya, itu yang. Hmm. Mm-mm. Jadi beda ya. Beda emang konsepnya beda gitu ya. Mm-mm. Jadi ini nanti bakal gua jelasin. Sylvie nggak ngerti apa yang dibilang, nggak ngerti ini ucapan orang Jepang pakai bahasa Jepang. Dendam pribadi, oke. Oke. Jadi orang-orang yang ditulis Nanaoshi itu adalah orang-orang yang terpanggil juga Kisekai gitu kan. Hmm. Ya si itu Itogami, Itogami, Itogami kan. Siapa lagi Itogami kan. Mm-mm.
Iya. Iya, pemikiran kolot. Makanya kan akhirnya bikin kayak sebuah sebuah lingkaran sihir yang masuk gak gitu dia kan. Mm-mm. Iya. Jadi benar-benar beda 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 banget emang. Untuk untuk oke. Kebalikannya, kebalikannya lu menikmati sekai kan. Mm-mm. Karena kalau lu balik lagi ke dunia awal, lu akan merasakan suatu hal yang sakit lagi gitu kan. Lu dibully dan sebagainya gitu. Iya. Uh, wangi banget. Barter iya. Hmm, dari mas. Wakata. Apa bingung anjir. Ah. Hmm. Iyalah. Oke. Dari tadi gitu. Dari tadi ngomongnya itu bahasa Jepang nih. Oh, oke. Oh, begitu? Ya, awalnya Rudy yang emang ngiranya penyebab. Set langsung langsung nyerang dong. Langsung nyerang dong. Chill, 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 chill.
Mm-mm. Iya. Udah kan 10 salah narasi juga. Bukan cerita. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Mm-mm. Mungkin, mungkin ya. Sama kayak kayak ngeduga Rudy adalah yang penyebabnya juga gitu kan. Mm-mm. Iya betul. Hmm. Ya, suatu hal yang menarik menurut gue sih. Jadi benar-benar emang semua hal-hal yang diceritakan oleh Nanao sini ada maksudnya kan. Makanya ini kayak semacam ini sih, semacam pertanda aja sih sebenarnya sih. Memang dibilang kalau Nanao sih yang salah ya kan. Ada juga kan Rudy yang sempat mikir juga dia yang salah juga ya kan. Karena daya ledaknya atau daya sihir yang cukup besar ya kan. Gak sama orang Jepang, sama orang dunia asal. Oh, gue pikir mau ngomong, gue pikir mau ngomong, gue pikir mau ngomong kalau aku ini Silpi loh gitu, kira-kirain mau ngomong gitu. Gue penasaran tadi cincin yang tadi tuh anjir, dua cincin tadi yang kuning biru itu, topeng putih. Oke. Ya jadi episode ini cukup apa ya dibilang ya, banyak-banyak hal-hal yang apa bisa dijelaskan gitu kan kalau Nana Osi asal dari mana ya kan, apakah dia nyaman di dunia ini gitu kan, seperti itu ya kan. Waduh, baterai gua habis coy. Baterai gua habis soalnya. Bisa setel 生まらないについたの抱きしめて liriknya dalam banget ya, liriknya dalam banget. Maya, perasaan ini, oh mungkin, mungkin nggak tahu juga sih. Gue nggak tahu sih. Jadi di episode kali ini ya bisa bilang bisa dibilang ya ada suatu hal yang menjadi rasa penasaran Rudy gitu kan, ketika ingin tahu apa sih bencana teleportasi ini gitu kan, dan akhirnya disinilah
Doi ketemu dengan karakter misterius sih kan bernama Nanahoshi. Jadi Nanahoshi ini yang pasti kalian sudah tidak asing lagi gitu kan. Sebelumnya pertama ketemu dengan Rudy dan menjadi momok bagi Rudy gitu kan, karena tuannya dulu itu adalah Ostred gitu kan, yang memang pernah membuat donat ya kan membuat donat ke Rudy gitu kan ketika di episode 21 yang benar-benar cukup epic banget gitu kan. Jadi makanya itu yang kalian ingat pasti ya itu emang orangnya sama gitu, yaitu si Nanahoshi gitu kan, yang merupakan murid dari si Ostred gitu. Jadi intinya Nanahoshi ini orang baik. Intinya Nanahoshi ini jadi kayak orang yang emang dia tuh bener-bener ingin pulang ke Jepang. Jadi kurang lebih sesuatu hal yang tidak sama seperti Rudy adalah itu, Nanahoshi ingin pulang ke Jepang. Dia ngerasa kalau misalkan kedatangannya dia ke dunia isekai itu emang karena bencana teleportasi. Jadi benar-benar emang dia datang karena teleportasi gitu, bukan karena reinkarnasi. Jadi memang kalau kita inget Rudy ya emang kan prosesnya kan reinkarnasi gitu, tapi kalau Nanahoshi ini memang murni karena teleportasi. Gue jadi inget ini men, gue jadi inget ya beberapa anime kayak anime apa ya, anime kayak ada sih yang dia tuh jatuhnya tuh teleportasi gitu, jadi nggak mati gitu. Oh ini situ apa namanya, gue lupa namanya, Genjutsu Gi ya kan, juga teleportasi kan. Dan beberapa anime isekai juga yang jatuhnya teleportasi, banyak kok, menurut gue banyak kok yang emang yang teleportasi. Tadi gue langsung terlintas ini sih sebenarnya Subaru, tapi Subaru tuh reinkarnasi tetap. Subaru tuh jatuhnya tuh reinkarnasi, walaupun memang Subaru itu bisa dibilang dia tuh orang murni karena dia capek ya kan, dan akhirnya dia mati kecapean gitu kan, tapi tetap dia jatuhnya reinkarnasi sih ya kan, terlepas dari misteri-misteri yang pernah, atau bisa bilang misteri-misteri yang membuat kita tuh bertanya-tanya gitu kan, kira-kira Subaru ini ada hubungannya dengan Satella nggak sih, apakah Satella yang selama ini memanggil dia gitu kan untuk masuk ke dunia isekai gitu kan. Tadi gue tadi sempat mikir ke sana sih, tapi enggak. Itu tidak sama gitu. Nah, kalau Nanahoshi ini emang murni karena teleportasi gitu kan. Nah, pertanyaan gue, siapa yang manggil Nanahoshi gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya kan di situ kebetulan ketemu dengan Ostred ya kan, yang dimana Ostred ini menjanjikan ke Nanahoshi agar Ostred ini bisa membalikan Nanahoshi ke dunia asalnya. Nah sebenarnya kan Ostred sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya gitu kan, makanya kan akhirnya kan dia ikut sama Ostred terus gitu kan untuk sementara, dan akhirnya Nanahoshi meneliti sendiri gitu kan, kira-kira bagaimana caranya agar dia bisa balik lagi pulang ke Jepang gitu kan. Jadi semua yang dirasa itu tidak cocok, mau makanan, mau budaya, mau segala macam. Bahkan Nanahoshi tidak menua gitu kan, bahkan sampai Nanahoshi tidak merasakan hal-hal yang dirasakan manusia pada umumnya gitu. Jadi benar-benar emang kayak dirasa tuh kayak jiwanya tuh masih di sana, tapi raganya tuh di sini gitu. Kayak, yang itu yang gue rasain gitu kan. Jadi kayak benar-benar emang Nanahoshi tidak nyaman dengan dunia isekai gitu, makanya dia ingin pulang. Nah makanya di sini kan membuat kesepakatan antara Rudy dengan si Nanahoshi kalau nantinya Rudy akan membantu Nanahoshi untuk balik juga ke dunia asal. Begitu juga Nanahoshi ingin pastinya memberikan sebuah informasi sebanyak-banyaknya gitu kan, agar nanti Rudy nggak penasaran gitu kan tentang bencana teleportasi ini. Jadi awalnya memang itu Nanahoshi mengira kalau pemanggilan dirinya adalah penyebab dari bencana teleportasi. Kalau lu inget-inget lagi di episode 8 lebih tepatnya, memang Rudy sendiri mengira kalau dialah yang membuat bencana teleportasi itu terjadi gitu. Itu karena daya sihir yang cukup kuat gitu kan. Nah, begitu juga dengan si Nanahoshi yang mengira kalau pemanggilannya dia ini membutuhkan daya sihir yang cukup kuat juga, makanya akhirnya kan jadilah bencana teleportasi. Nah, makanya curiga kayaknya hal yang membuat bencana teleportasi ini terjadi mungkin juga dari dewa manusia, bisa jadi ya kan, tapi ya gue nggak tahu gitu kan. Jadi itu masih teori sih, tapi yang jelas gue bisa simpulin kalau seharusnya
kalau dari apa yang dibicarakan oleh si siapa, si Nanosi tadi, harusnya Orsted baik, harusnya Orsted baik kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh si Nanosi tadi gitu kan. Tergantung bagaimana Rudy menyikapinya gitu kan. Ya bagaimana logikanya gini men, Orsted sendiri kan memang dia ini kan emang punya kekuatan yang dimana bisa mengintimidasi orang gitu kan. Jadi orang-orang pasti takut dengan dirinya gitu. Lah bagaimana bilang Orsted tuh orangnya baik kalau misalkan emang Rudy langsung takut sama Orsted gitu kan, normal gitu. Nah berarti kan logikanya Thanos nggak takut sama Orsted, ikan ya kan? Karena emang dia bukan makhluk dari isekai, karena kan dia orang Jepang. Jadi makanya kan akhirnya kan dia tidak begitu takut dengan Orsted gitu kan. Jadi anggapannya ya udah gue ikut Orsted dan mungkin Orsted bisa bantu gue gitu kan untuk balik ke Jepang. Seperti itu. Jadi menarik. Jadi kita lihat siapa yang benar gitu kan, apakah pemanggilan Nanosi yang membuat bencana teleportasi yang terjadi, atau memang karena daya sihir Rudy yang cukup besar yang membuat bencana teleportasi ini terjadi gitu. Makanya di antara dua itu mana yang benar gitu kan. Tapi terserah sih, kalau kalian mau spoiler, gue juga nggak peduli sih. Jadi emang udah umum lah, udah suatu hal yang wajar lah kalau misalkan ada teman-teman anime ini besar, pasti spoiler juga cukup kuat gitu kan, sama kayak JJK gitu kan, pasti itu normal lah gitu. Jadi makanya terserah, kalau misalnya kalian mau spoiler boleh, tapi jangan terlalu jauh banget lah gitu. Jangan ngomongin nanti apalah gitu, misalkan nanti nanti misalnya contoh misalkan nanti Orsted bisa dikalahin bang, nanti Nanosi jahat misalkan, atau mungkin nanti Dewa Hitogami misalkan jahat atau gimana gitu. Itu jangan ceritain gitu, karena gue pribadi juga tidak tahu gitu. Gue cuma hanya mengira-ngira aja apakah suatu apa yang gue teori itu benar apa enggak gitu, seperti itu. Jadi makanya ini menarik untuk kedepannya. Dan terakhir ya kan, ternyata ini yang gue rasain ya. Jadi perbedaan bahasa yang dilakukan oleh ke Silpy dan ke Nanaoshi itu sebenarnya kurang lebih sih mirip aja sebenarnya sih. Jadi kalau kan ibaratnya gini, karena kan ini kan dari isekai kan gitu kan. Jadi kan ibarat kata kan pakai bahasa isekai lah, ibarat seperti itu kan, bahasa ya isekai, bener bahasa isekai gitu kan. Makanya kan akhirnya kan si Silpy kan tidak tahu gitu kan, maksudnya si Silpy tidak tahu kalau misalkan Rudy sama si Nanoshi menggunakan bahasa Jepang gitu kan. Jadi tadi yang gue tangkap mungkin menggunakan bahasa Kansai sih ya, kalau nggak salah dengar menggunakan bahasa Kansai. Jadi makanya kan akhirnya si Silpy nggak tahu seperti itu. Nah makanya di sini sebenarnya nggak ini sih, kayak tidak bisa gini, harus bisa sedikit membedakan sih tadi ya. Mungkin kalau menurut gua masih terlalu tipis untuk bisa ngebedain tadi itu bahasa gitu kan. Jadi makanya gua rasa cuman mungkin yang membedakan kalau gimana ya bahasanya ya. Jadi kayak cuman ngebedain kalau misalkan tadi kan Silpy ngomong ke Rudeus kalau misalkan dia pakai bahasa isekai, itu kan beda gitu kan. Tapi menurut gua seharusnya harus bisa membedakan lebih ini lagi, lebih apa ya, kayak susah sih jelasinnya sih. Jadi kayak nggak ada bedanya lah gitu. Itu yang gue tangkap sih. Jadi kayak nggak ada bedanya gitu. Cuman ngebedain kalau Silpy menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Silpy tidak mengerti apa yang mereka bicarakan dengan menggunakan bahasa Jepang. Jadi itu kurang bisa dibedain sih, seperti itu. Jadi makanya itu doang sih. Itu jadi kayak ngerasa bahwa seperti sama aja sebenarnya sih, seperti itu. Nah makanya kan gua ngerasa kalau apakah benar kalau tadi Rudy sama Nanoshi menggunakan bahasa Kansai gitu seperti itu sih. Jadi makanya gua ngerasa kayak kalau memang benar ya udah, berarti emang gue yang salah gitu kan, karena gue yang nggak bisa ngebedain gitu kan. Tapi tadi sempat ada sih tadi dialog yang menggunakan bahasa Kansai gitu. Ya itu aja dari gue, dan menarik benar-benar kedepannya bakal seperti apa. Gue berharap semoga Silpy bisa terus terang ke Rudy gitu kan, agar Rudy juga
tidak berburuk sangka juga gitu kan ke Fitch gitu kan, kalau misalkan Fitch ini gini, agar nantinya Sylvie tidak menyesal lah gitu, agar Sylvie tidak menyesal kalau nanti Rudy pergi tapi dia tidak ingat dengan Sylvie gitu, seperti itu. Itu jadi gua yang masih lupa subscribe sampai lagi kan anime samar pagi yang kalian harus gue bantu berku suka, kalau suka saja notifikasinya agar lu dan beri gua, dan sampai lagi tidak sampai minggu selanjutnya. Bye.